Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ika Nurjana dengan NIM 210903501066 dari kelas manajemen D. Di sini saya akan memaparkan materi dengan tema manajemen risiko bisnis untuk memenuhi tugas final manajemen risiko. Baik, langsung saja kita masuk ke pembahasan materinya. Materi pertama yaitu apa sih manajemen risiko bisnis? Manajemen risiko bisnis adalah suatu pendekatan yang sistematis dan terarah untuk mengidentifikasi, menilai, mengendalikan, dan memitigasi risiko yang dapat mempengaruhi kinerja dan keberlanjutan suatu perusahaan. Nah, materi selanjutnya yaitu tujuan manajemen risiko bisnis. Yang pertama, melindungi aset perusahaan dari kerugian atau kerusakan yang dapat mengganggu operasional bisnis. Yang kedua yaitu mengidentifikasi peluang baru yang dapat memberikan keunggulan kompetitif. Yang ketiga yaitu mengurangi ketidakpastian dalam pengambilan keputusan bisnis. Selanjutnya yang keempat meningkatkan efisiensi dan efektivitas operasional perusahaan. Yang kelima meningkatkan ketahanan perusahaan terhadap perubahan lingkungan bisnis yang dinamis. Proses manajemen bisnis risiko. Yang pertama, identifikasi risiko. Langkah pertama dalam manajemen risiko bisnis adalah mengidentifikasi risiko yang mungkin mempengaruhi perusahaan. Pendekatan top-down dan bottom-up digunakan untuk mengidentifikasi risiko potensial, sementara metode-metode seperti analisis SWOT, brainstorming, dan pengumpulan data digunakan dalam proses ini. Nah, selanjutnya yang kedua yaitu analisis risiko. Setelah risiko diidentifikasi, langkah selanjutnya adalah melakukan analisis risiko. Ini juga melibatkan penilaian risiko kualitatif dan kuantitatif. Penilaian risiko kualitatif itu menggambarkan risiko dalam bentuk deskriptif, sedangkan penilaian risiko kuantitatif mengukur dampak dan kemungkinan terjadinya risiko dalam angka. Selanjutnya yang ketiga, evaluasi risiko. Evaluasi risiko melibatkan penentuan tingkat risiko yang dapat diterima oleh perusahaan. Ini melibatkan pembandingan antara tingkat risiko yang diidentifikasi dengan toleransi risiko perusahaan, serta penentuan prioritas untuk penanganan risiko. Yang keempat, pengendalian risiko. Pengendalian risiko adalah langkah-langkah yang diambil untuk mengurangi dampak risiko dan kemungkinan terjadinya risiko. Ini melibatkan pengembangan strategi pengendalian risiko preventif dan adaptif seperti perbaikan proses, kebijakan dan prosedur, dan sistem pengendalian internal. Yang kelima yaitu pemantauan dan pelaporan risiko. Setelah langkah-langkah pengendalian risiko diimplementasikan, risiko perlu terus dipantau dan dievaluasi. Laporan risiko yang teratur dan transparan dibuat untuk memastikan pemangku kepentingan memiliki pemahaman yang jelas tentang risiko yang dihadapi perusahaan. Selanjutnya, materi strategi manajemen risiko bisnis. Nah, yang pertama yaitu identifikasi dan prioritas risiko utama. Langkah pertama dalam strategi manajemen risiko bisnis adalah mengidentifikasi risiko utama yang dapat mempengaruhi perusahaan. Ini melibatkan analisis menyeluruh terhadap faktor-faktor internal dan eksternal yang dapat menimbulkan risiko. Risiko-risiko ini kemudian dinilai berdasarkan tingkat dampak dan probabilitas terjadinya, dan kemudian diprioritaskan berdasarkan risiko yang memiliki dampak dan kemungkinan terbesar. Nah, yang kedua yaitu pengembangan rencana manajemen risiko. Setelah risiko utama diidentifikasi, langkah selanjutnya adalah mengembangkan rencana manajemen risiko yang terperinci. Rencana ini harus mencakup strategi dan tindakan konkret untuk mengurangi dampak risiko dan meningkatkan keberhasilan perusahaan. Rencana ini juga harus mencakup alokasi sumber daya yang tepat, jadwal pelaksanaan, dan penunjukan tanggung jawab kepada individu atau tim yang bertanggung jawab untuk melaksanakan tindakan yang diperlukan. Yang ketiga, implementasi taktik. Pengendalian risiko. Setelah rencana manajemen risiko disusun, taktik pengendalian risiko harus diimplementasikan. Ini melibatkan pelaksanaan tindakan yang telah ditetapkan dalam rencana manajemen risiko. Taktik pengendalian risiko dapat berupa perubahan prosedur operasional, pelatihan karyawan, investasi dalam teknologi keamanan, asuransi, atau diverifikasi strategi bisnis.
Implementasi taktik ini harus dilakukan dengan cermat dan secara konsisten dengan pemantauan yang ketat untuk memastikan efektivitasnya. Selanjutnya, yang keempat, pelaksanaan pemantauan dan evaluasi risiko. Proses manajemen risiko tidak berakhir setelah implementasi taktik pengendalian risiko. Penting untuk terus memantau risiko yang diidentifikasi dan mengevaluasi efektivitas tindakan pengendalian yang telah diambil. Ini melibatkan pemantauan kondisi pasar, analisis data, pemantauan kinerja, operasional, dan pengumpulan umpan balik dari pemangku kepentingan. Evaluasi risiko yang teratur membantu memastikan bahwa tindakan pengendalian risiko yang diambil tetap relevan dan efektif. Yang kelima, perbaikan berkelanjutan. Manajemen risiko bisnis harus menjadi proses yang berkelanjutan dalam lingkungan bisnis yang terus berubah. Risiko baru dapat muncul atau risiko yang ada dapat berubah dalam tingkat dampak atau probabilitas. Oleh karena itu, penting untuk terus melakukan evaluasi dan perbaikan terhadap manajemen risiko yang ada. Baik, itulah hasil pemaparan dari saya. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.